operasi gabungan paduan dan operasi gabungan internal militer. Di doktrin militer itu kalau namanya operasi gabungan paduan berarti operasi gabungan itu 3 angkatan plus paduan. Paduan dengan siapa? Dengan Polri, dengan rakyat, dengan tokoh-tokoh masyarakat, ya tokoh adat, ya tokoh-tokoh yang punya wilayah. Mohon diwaspadai loh, di Indonesia ini masih ada raja dan sultan-sultan. Saya mencoba merumuskan ini. Ini juga belum sempat saya ajarkan kepada militer ini. Jadi coba kita lihat, kalau kita berpikir itu mulai dari dogma, kitab suci, konsep ketuhanan. Ya, dari dogma itu ada ideologi, ya ideologi kerajaan Tuhan dan pemerintahan yang ada di dunia. Kemudian dari ideologi itu menurun menjadi filsafat karena ideologi merupakan sumber filsafat. Tapi ini kan filosofi kehidupan. Apakah kita hidup di kerajaan Tuhan atau hidup di pemerintahan dunia? Ya, ini kita urut dulu. Ya, ini saya merumuskan ini ya gampang-gampang susah ya. Terus dari filsafat muncullah grand strategy. Grand strategy itu paradigma nasional, strategi raya. Ini di sini karakter masing-masing di paradigma nasional ini. Ya, kemudian ada strategi di bawahnya yang kita bilang strategi departemental atau institusi negara terkait. Seperti PGI, MUI, itu kan dia bukan departemental. Mereka organisasi kemasyarakatan. Sama dengan kita juga. Tapi institusi negara terkait dengan siapa? Ormas-ormas gitu loh. Ya, walaupun sesama institusi negara. Contoh, institusi negara itu siapa aja? TNI, ya, Polri, ya, banyak institusi negara yang tidak ada departemennya, non departemental, kemudian masuk ke bawah operasional. Bagaimana dari strategi itu memunculkan apa? Konsep strategi. Itu kalau apa secara struktural itu konsep strategi operasi gabungan. Operasi gabungan paduan dan operasi gabungan internal militer. Di doktrin militer itu kalau namanya operasi gabungan paduan berarti operasi gabungan itu 3 angkatan plus paduan. Paduan dengan siapa? Dengan Polri, dengan rakyat, dengan tokoh-tokoh masyarakat, ya tokoh adat, ya tokoh-tokoh yang punya wilayah. Mohon diwaspadai loh, di Indonesia ini masih ada raja dan sultan-sultan. Walaupun tidak berdaulat, tidak punya kekuasaan karena sudah diserahkan ke negara, tapi mereka masih punya wilayah, punya adat istiadat. Bahkan sampai sekarang mereka turun-temurun masih terjadi kan? Terjadi penggantian kepemimpinan. Nah, dari situ dijabarkan konsep taktis pelaksanaannya. Ya, manuver satgas-satker. Nanti kita bicara Galarua ada di mana. Nah, what business are you in? What level are you in? Nah, ini level ya. Level kita berpikir itu dari atas. Level kita bertindak dari bawah ke atas. Nah, kalau kita mau lihat kitab suci itu konsep ketuhanan itu sebagai sumber apa? Ajaran agama. Karena ada yang menyatakan mereka beragama. Tapi di sini kan ada istilahnya keyakinan. Ya, keyakinan, keimanan dan kepercayaan dalam menjalani kehidupan. Ya. Nah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau konsep pemerintahan kerajaan Tuhan punya konsep sendiri loh. Konsep kerajaan itu berbeda dengan kerajaan manusia. Atau kerajaan yang dibentuk oleh manusia atau pemerintahan demokrasi yang ada di dunia. Itu beda sekali, bahkan bertentangan, walaupun ada yang tidak bertentangan. Nah, kalau kita melihat yang kedua, konsep berdasarkan ideologi konstitusi. Sebagai sumber penataan pemerintahan negaranya. Kalau di kerajaan Tuhan ya ada konstitusinya kan, Bible. Ada ideologinya. Ya, terus turun lagi ke bawah, filosofi. Tuhan kerajaan Tuhan juga punya filosofi, the philosophy of the kingdom of God. Ada. Nah, di situ berdasarkan internasional national value, sikap hidup. Ya, pedoman kehidup secara universal.
yang bersumber pada apa? Dari ideologi nasionalnya masing-masing. Gitu. Konstitusi yang berlaku. Kalau kita konstitusinya Undang-Undang 45 ya, itu yang dipakai. Jangan kitab suci. Ketika kita berada di wilayah sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian terus sampai ke bawah. Inilah ajaran doktrin. Ya, di sini berdasarkan kalau di tingkat nasional berdasarkan ajaran doktrin keamanan nasional, pertahanan nasional, wawasan kebangsaan, TANAS, ya ketahanan nasional, ya serta kepentingan nasional. Itu nanti di bab 4 itu terurai secara detail ya. Di bab 4 terurai secara detail. Nanti di buku kenegarawan, buku kepemimpinan negarawan itu lebih detail lagi, lebih rinci lah. Nah, ini ajaran doktrin. Makanya saya berbeda pendapat dengan siapa? Dengan Pak Ponto. Karena dia nggak ngerti ini. Nah, doktrin itu nanti di sana ada penguatan. Supaya ajaran ini kan membuat konsep. Konsep strategi departemental emangnya undang-undang yang mengajarkan. Ada ajaran di undang-undang bikin konsep strategi di mana? Coba, saya mau lihat. Tapi kalau di sini jelas. Nanti kita diskusikan lah ya. Makanya saya kadang-kadang malas dengan orang yang tidak paham. Tapi mau diapain gitu loh. Nah, ini ajaran doktrin di level taktis. Contoh, Galarua. Galarua itu harusnya sudah mulai bermain di level grand strategi. Ya masalah kitab suci, ideologi dan filosofi Galarua itu seperti apa? Nah, itu nanti harus dituangkan di ADART. Di mana kita tahu. Ya, dia punya ajas, dia punya visi, dia punya misi, dia punya fungsi, dia punya sifat. Terus sampai ke bawah. Dia punya kebijakan, dia punya strategi, dia punya rencana aksi, ya program, punya rencana aksi. Nah, kalau rencana aksi itu di level mana? Ya di level taktis. Ya, kemudian teknisnya bagaimana? Kalau kita mau demo, sama dengan ini tadi, Galarua. Ya, dia coba ajaran apa yang kita pakai. Tadi dari bidang hukum menginginkan begini. Itu ajaran departemental kan. Departemental di bidang hukum, di bidang intelijen. Nanti kita tayangkan ya. Tapi saya mau menjelaskan doktrin nanti lebih detail. Tapi ini harus didukung. Setelah jadi konsep taktis pelaksanaan harus legitimate, harus dilegalisasi. Didukung sama undang-undang. Undang-undang itu bantuan sebenarnya. Bukan membonsai, bukan membatasi. Nah, di sini persoalannya. Jadi sampai ke protap. Itu ada prosedur operasi tetap. Standar operating prosedur. Ya. Nah, ini saya mendidik prajurit saya seperti ini. Sekumpulan instruksi yang harus ditaati. Contoh Galarua. Juga harus ada instruksi yang harus ditaati. Jangan nanti yang ada di Galarua malah ribut sendiri. Hati-hati loh. Makanya membuat suatu organisasi tidak segampang. Atau membalik telapak tangan. Mohon maaf. Ini harus ada semua ini. Apa ajaran? Apa ajaran yang dipegang sebagai panduan dari Galarua? Saya mau tanya. Bagaimana teknis pelaksanaan? Seperti tadi kan. Segera harus ke lapangan. Jemput. Dampingi. Itu teknis. Teknis itu. Prosedurnya bagaimana? Boleh nggak kita masuk? Hati-hati loh. Hati-hati. Nanti orang tanya, siapa you? Apa kekuasaanmu? Apa wewenangmu? Apa fungsimu? Hati-hati. Saya kasih tahu. Nah, di sini ada rincian protap, SOP tugas. Banyak orang yang tidak ngerti juga. Apa itu protap, apa itu SOP. Protap itu bukan prosedur tetap. O-nya itu operasi, prosedur operasi tetap. Ya, SOP itu standing operating procedure, 3 huruf. Jangan salah, 3 kata. Nah, itu tugasnya apa? Ya, harus ada protap dong. Makanya kalau sudah protap, standing operation procedure, standar operation procedure, mohon maaf, kalau di situ tertulis ke kiri, jangan coba-coba ke kanan. Kalau dia mau ke kanan, harus dia lapor dulu. Ada masalah apa? Sama kami kalau di medan pertempuran. Kalau SOP-nya malam itu, sandinya adalah merah, jawabannya jingga. Kalau kita lihat anak buah dari tetangga masuk, kita sandi, kita bilang merah, dia jawab putih, sementara protapnya jingga, langsung peluru itu nggak pakai tendengan lagi, tembak.
Itu sudah produk namanya, seperti itulah. Nah, ini hierarkis landasan paradigma kita berpikir dan bertindak. Berpikir itu dari atas ke bawah. Ya, bertindak dari bawah ke atas. Nah, yang begini-beginilah. Saya udah katakan kemarin kan, hati-hati. Mereka ini, yang kilapa-kilapa ini, yang bermain di level strategi, di level grand strategi, di level filsafat, di level ideologi, mereka bermain secara diam-diam. Yang akar rumput, dia bermainnya di level ini. Taktikal, teknikal, prosedur, dan checklist. Ya, ini kerangka pemikiran yang harus kita pahami. Nanti lebih detail lagi akan saya sampaikan pada saat kita bicara doktrin. Ya, kita bicara doktrin. Kalau yang dibicarakan oleh Pak Ponto, dia itu di level ini. Taktikal, teknikal, prosedur, checklist. Nggak ngerti di atas itu. Sekarang mengapa harus ada konsep strategi, ajaran doktrin? Sekarang saya tanya, konsep kita ada nggak? Nggak ada. Lihat contoh ya. Ini di level strategi departemental isu negara, ya level strategi, itu harus punya konsep rencana kampanye namanya. Rencana kampanye. Tapi rencana kampanye kita bukan urusan politik. Rencana kampanye kita untuk menghadapi apa? Krisis. Krisis di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan keamanan aja 8 krisis rencana kampanye harusnya dibuat oleh siapa? Oleh negara. Ya itu tadi gabungan paduan. Mana urusan militer, mana urusan tidak militer. Tapi militer tidak bisa, ya tidak bisa berdiri sendiri. Sekarang contoh, harusnya ada rencana kampanye, ya rencana kampanye gabungan paduan untuk mengatasi apa? Mengatasi serangan virus. Kenapa baru belakang sibuk tentara masuk ke posisi ikut nyuntik-nyuntik? Dulu enggak dari awal. Kenapa sekarang? Karena tidak punya rencana kampanye. Makanya dari awal saya udah katakan apa? Negara ini nggak punya strategi. Inilah ajarannya. Inilah filosofinya. Inilah paradigmanya. Nah, ini paling penting ini. Silakan nanti tanya ya. Yang mengenai ini saya akan buka semuanya. Saya baru merumuskan ini kemarin. Ada yang kelewatan juga setelah baca-baca buku ya. Karena nggak mungkin. Saya kerja sendirian. Berpikir sendirian. Cobalah. Dan ini harusnya dipahami oleh siapa? Oleh semua anak bangsa. Anak bangsa harus paham. Dan ini berapa banyak buku ini yang harus diterjemahkan ini. Banyak buku yang harus dijabarkan. Bukan di Jawa Barat kan ya. Oke lah, lanjut. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.